Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang terjadi? Ini sahabat langsung kepikiran. Udah sampai ayat 100, 200, sahabat kepikiran. Ini habis Al-Baqarah, Rasulullah ruku. Rupanya apa yang terjadi? Lanjut lagi surat Ali Imran. Habis surat Ali Imran, lanjut lagi 3 surat Rasulullah baca 1 rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kira-kira bangga atau nyesal? Kira-kira bangga atau nyesal? 1 rakaat 3 surat panjang. Sampai sahabat ini bilang apa? Beliau meriwayatkan sendiri hadisnya. Hatta hamamtu lahu bisu. Sampai-sampai saya punya niat buruk ke Rasulullah. Apa niat buruknya ke Rasulullah? Ingin mundur sikit-sikit, ninggalin Rasulullah sendiri. Di awalnya bangga betul, tapi apa yang terjadi? Nggak sanggup dengan sempurnanya ibadah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi kita yang kalau sholat bareng-bareng berjamaah, sholat 5 waktu ringkas-ringkas. Tapi kalau sholat sendiri kakinya sampai bengkak. Tapi kalau kita beda, kalau sholat jamaah jadi imam show panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendiri minimalis, pakai kulhu. Ini apa kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam perjumpaan ini, dalam perkumpulan ini, insya Allah akan kita cerita-cerita tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama kita ini untuk membawa kita semuanya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah dirahmati Allah, sebelumnya saya memang nggak pernah ceramah di tempat SD, SMP, sekolah-sekolah, jarang betul. Ini mungkin kali kedua, karena memang saya nggak pernah dengan biasa guru-guru ada, biasa dengan sekolah kantor-kantor ada, tapi untuk siswa-siswa saya nggak tahu. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan besok saya bilang sama Ustaz Dedi, Ustaz, saya nggak bisa lucu-lucu, Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz, insya Allah khair. Ustaz, saya nggak bisa ini, nggak apa-apa Ustaz. Yang penting Ustaz cerita gimana biasanya Ustaz cerita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bantu supaya kita betul-betul bisa meresap, bisa mengambil bagaimana setiap perjalanan hidup daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati Allah, jangan kita kira kalau duduk sama Nabi itu ceritanya surga dan neraka aja. Jangan kita kira kalau duduk sama Nabi obrolannya itu cuma pahala dan dosa saja. Jangan kita kira kalau duduk sama Nabi itu cuma cerita, oh kamu maksiat ya, kamu melakukan taat, kamu soleh, kamu enggak. Enggak, jemaah rahmati Allah. Nabi itu betul-betul orang yang sangat dirindukan setiap pembicaraan beliau. Apa kata Jarir bin Abdullah? Beliau menyebutkan, Nabi kalau kami duduk sama Nabi nggak terasa tuh kalau lama. Kenapa? Wa in tahaddatsu fi amri ta'am tahaddatsa ma'ahu. Rasulullah itu kalau sahabat yang lain ngobrol tentang makanan, ngobrol tentang kuliner, ngobrol tentang macam-macam makanan, rasa-rasa makanan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ikut ngobrol tentang makanan. Wa in tahaddatsu fi amri jahiliyah, kalau mereka ngobrol dulu bernostalgia tentang masa-masa jahiliyah dulu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah duduk, dengar, dan kadang-kadang Rasulullah tersenyum. Itu keadaan Rasulullah dengan para sahabat. Jadi Rasulullah bukan orang yang selalu serius terus, surga neraka terus. Beliau kana basyaran minal basyar. Beliau sama manusia seperti umumnya manusia, tapi bedanya Rasulullah ini manusia yang spesial, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat Rasulullah ketika muda gimana sih? Ada buku yang ditulis oleh Syekh Salih As-Sawabi, guru kami ketika di Mesir dulu.
Syekh Shalih As-Sawabi ini, Masya Allah, beliau buta. Saya belum pernah lihat ada kampus pengajarnya profesor tapi nggak bisa melihat dari kuliah. Dari kuliah biasanya kampus-kampus besar orang yang nggak bisa melihat, orang yang nggak punya kaki itu jarang, disabilitas jarang masuk kampus-kampus terkenal. Tapi di Al-Azhar pengajarnya pun ada yang nggak bisa melihat, bahkan guru besar. Di antaranya adalah guru kami ini, Syekh Shalih As-Sawabi. Gimana Rasulullah waktu muda? Rasulullah itu hidup di masa jahiliyah. Jangan kita bilang jahiliyah kita dengan jahiliyah zaman Rasulullah, lebih jahiliyah masa Rasulullah. Tapi apa yang terjadi kepada Rasulullah? Dijaga oleh Allah. Ketika Rasulullah masih muda, itu diajak sama kawan-kawan Rasulullah untuk nonton haflah zafaf namanya. Yaitu apa? Pesta perkawinan. Kalau zaman sekarang aja pesta perkawinan ada jahiliyahnya, apalagi 1400 tahun yang lalu. Anak-anak gak boleh masuk. Maka Rasulullah ketika itu masih usia remaja, belum boleh masuk. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya? Gak apa-apa, kita naik gunung, kita nonton dari atas. Rasulullah gimana? Ikut naik ke atas. Haflah zafaf di sana malam, pestanya malam. Apa yang terjadi? Udah siap-siap ingin menonton, Allah takdirkan Rasulullah ketiduran. Udah mulai acara tidur. Kapan baru bangun? Habis acara baru terbangun. Kawan-kawannya tanya, kayak mana semalam? Mantap nggak acaranya? Apa kata Rasulullah? Saya ketiduran. Dijaga sama Allah. Aurat beliau nggak pernah kelihatan, bahkan ketika umur 4 tahun pun nggak pernah kelihatan. Pernah Sayyidina Abdul Muttalib itu menceritakan bagaimana ketika kisah Rasulullah bantu kakeknya ini untuk memperbaiki Ka'bah. Dalam kitab tersebut disebutkan pakai baju panjang, kemudian taruh batu di atas bajunya tersebut sambil duduk. Kalau diangkat bajunya auratnya nampak. Tapi apa yang terjadi? Allah jaga baginda Rasulullah ketika mau bangun bajunya terinjak, terjatuh, nangis, nggak jadi kelihatan auratnya. Jadi ada orang yang memang dijaga oleh Allah sehingga apa? Buat maksiat nggak bisa buat maksiat. Ingin nyolong lewat mobil polisi. Ingin ini ada saja, nggak bisa buat maksiat. Tapi ada orang juga nggak niat maksiat jadi maksiat. Makanya disebutkan ada orang fasanu yassiruhu lil yusra dan ada orang fasanu yassiruhu lil usra. Ada orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, ada orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka kalau orang yang dijadikan nikmatnya dalam taat, Masya Allah, nikmat betul. Kayak kita kalau main game 2 jam terasa nggak? Nggak terasa. Tapi kalau sholat 2 jam terasa betul. Kalau seandainya nonton bola, berapa lama nonton bola? 90 menit, 1 jam setengah, tambah ini lagi dan lain sebagainya 2 jam, nggak terasa. Ngaji disuruh 2 jam terasa betul, ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Enggak, belum sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya betul-betul tunduk dengan apa yang saya bawa. Kalau udah bisa baca Quran nikmat, enggak teringat waktu lagi, ini baru orang sempurna imannya. Kalau udah bisa sholat, enggak teringat lagi berapa panjang bacaan, ini baru sempurna keimanannya. Dan itu perlu latihan yang luar biasa keras. Makanya baginda Rasulullah kalau udah sholat lupa waktu, kayak kita duduk di kedai kopi lupa waktu. Kita kalau duduk bareng istri misalnya, saya bawa istri duduk di kedai kopi baru setengah jam bilang sama istri, lama kali, udah yuk pulang. Lama kali setengah jam, belum setengah gelas. Itu bagi yang nggak menikmati. Tapi kalau menikmati, Masya Allah, lama tapi terasa singkat. Maka jemaah berahmati Allah, nggak ada orang yang kehidupannya seperti baginda Rasulullah, nggak ada. Yang nulis tentang Rasulullah itu banyak. Tadi Ustaz Budi juga menyebutkan.
Nggak ada orang yang ditulis kehidupannya seperti Rasulullah, nggak ada. Semua aspek dari kehidupan Rasulullah ditulis oleh para ulama. Bahkan ada seorang syekh dari Mesir namanya Syekh Salahuddin Al-Munajjid, takjub dengan baginda Rasulullah. Dari mana takjubnya? Melihat semua orang salawat kepada Rasulullah, semua orang nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Akhirnya beliau buat penelitian, ingin ngumpulin nama-nama kitab yang nulis tentang Nabi. Semua yang dicetak ditulis nama kitabnya, sampai beliau buat buku namanya Mu'jam ma ulifa fi Rasulillah, kamus yang di dalamnya berisikan buku-buku bahasa Arab yang menulis tentang baginda Rasulullah. Ada berapa kitab beliau tulis? Ada 1.600 buku. Huruf alif apa saja, huruf ba apa saja, huruf ta apa saja. Tentang lahirnya Nabi saja banyak betul kita. Itu tentang lahir. Ada maulid dia ulami, ada maulid Barzanji, ada maulid apalagi maulid Dibai, ada maulid Simtuturat. Itu tentang lahirnya Nabi saja. Belum perkara-perkara yang lain. Tentang sirah Nabi, ratusan ribuan kitab yang nulis tentang sirah Nabi. Beliau pergi ke pustaka cuma nulis nama judul-judul buku 1.600 kitab. Bahkan uniknya jemaah rahmati Allah, ada imam bernama Imam Ibnul Mukri At-Tilimsani. Beliau nulis tentang silop Nabi 200 halaman. Silop kita siapa yang nulis? Ada. Silop Nabi 200 halaman. Saking istimewanya silop Nabi diceritakan dalam kitab tersebut gini. Nabi Musa ketika terima wahyu langsung daripada Allah tanpa perantara Jibril itu ke Bukit Tursina. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fakhla'na alaik, wahai Musa, lepas silopmu. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di lembah yang suci. Nabi Musa ketika terima wahyu di Bukit Tursina di bumi disuruh lepas silop. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril itu di tempat yang malaikat Jibril bilang, tempat saya di sini, saya nggak bisa lagi. Tempat saya di sini. Kalau saya ikut, saya ihtarak katanya. Ihtarak itu terbakar, saya habis. Apa yang terjadi? Rasulullah terima perintah sholat, nggak ada satupun makhluk yang ikut bersama Rasulullah ketika itu. Bahkan malaikat Jibril itu pakai silop. Pakai silop. Makanya banyak kita lihat lambang-lambang silop Nabi yang ada di peci, lambang silop Nabi yang macam-macam, lambang teropak yang kita sering lihat. Itu tentang sendal Nabi. Ada juga jemaah rahmati Allah, zaman Rasulullah tuh, anak saya lihat tadi bagaimana penampilannya, masya Allah. Walaupun sebentar itu usahanya pasti lama, capeknya luar biasa. Ya, Ustaz teringat dulu waktu di Gontor dulu. Saya di Gontor dari Tamat Min tahun 2002 berangkat ke Gontor di Jawa Timur. Dulu belum ada HP, perginya masih pakai bus 5 hari 6 malam. Kemudian ya ke sana. Teringatlah adalah dibuat acara-acara tiap tahun seperti ini. Zaman Rasulullah, anak-anak di zaman Rasulullah itu masya Allah spesial, mantap betul. Di antaranya siapa? Ada Zaid bin Thabit. Tadi dengar bahasa Inggris, dengar MC-nya, masya Allah luar biasa. Zaman Rasulullah Zaid bin Thabit cerdasnya luar biasa. Sampai nanti ketika masa Utsman bin Affan, ketika udah dewasa, ditunjuk jadi kepala atau ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Zaman Rasulullah masih kecil, belasan tahun, umur-umur seperti inilah. Apa yang dibilang oleh Rasulullah kepada Zaid bin Thabit? Wahai Zaid, kamu pintar, coba kamu belajar bahasa Syrianiyah, yaitu salah satu bahasa daripada bahasa Yahudi. Apa yang terjadi? Zaid bin Thabit belajar bahasa asing 2 minggu, nggak lebih 15 hari, 2 minggu belajar. Balik lagi ke Rasulullah dan kepada para sahabat. Apa kata Zaid bin Thabit? Silahkan tanya kepada saya tentang bahasa itu, saya akan jawab sekarang. Betul-betul dikuasai semuanya. 2 minggu toh. Kita belajar bahasa Inggris SD, SMP, SMA, kuliah, tamat nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi ini Zaid bin Thabit 2 minggu toh. Ada juga yang namanya Abdullah bin Abbas.
Ini beda umur dengan Rasulullah berapa tahun? Rasulullah hijrah ke Madinah, umur beliau 53 tahun. Umur Rasulullah. Umur Abdullah bin Abbas berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Meninggal Rasulullah umurnya baru 13 tahun. Berapa umur? 30? 13 tahun. Abdullah bin Abbas meninggal Rasulullah 13 tahun. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Hibrul ummah, turjumanul Quran. Ketika turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, 2 bulan sebelum wafatnya Rasulullah, turun surat ini, apa yang terjadi? Semua sahabat gembira. Yang nangis Abdullah bin Abbas. Umurnya berapa tahun? 13 tahun. Nangis ketika tahu surat itu turun. Sampai-sampai orang yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah itu buat perkumpulan gembira. Kenapa? Pertolongan dan kemenangan yang dinanti-nantikan itu telah datang. Dulu di zaman Mekah mereka tanya, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Maka apa yang terjadi? Turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, semua senang kecuali sahabatnya. Apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab ngelihat Abdullah bin Abbas nangis, ditanya sama Umar, kenapa nangis? Ini kan hari gembira, pertolongan yang kita nanti-nantikan, kemenangan yang betul-betul kita tunggu telah didatangkan oleh Allah dengan turunnya surat An-Nasr tadi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wahai Umar, tahukah kamu apa makna daripada sebenarnya surat ini turun? Ditanyalah sama kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak tahu. Apa jawaban daripada Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas bilang, surat ini turun untuk ngasih tahu Rasulullah bahwasanya waktu beliau sebentar lagi. Berapa lama? 2 bulan sebelum meninggal surat ini turun. Kapan? Ketika khutbatul wada. Khutbatul wada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, di bulan setelah haji Zulhijjah. Kemudian setelah khutbatul wada, 2 bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Maka ketika itu berubahlah Umar bin Khattab dari senang menjadi sedih. Tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, betulkah surat ini turun untuk memberitahukanmu agar engkau bersiap? Apa jawaban Rasulullah? Betul, surat ini turun untuk memberitahukan kepada saya dekatnya ajal saya. Maka Umar ketika itu berubah dari senang menjadi sedih. Apa yang terjadi setelahnya? Ketika Umar bin Khattab pergi ke tempat perkumpulan orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar, orang-orang veteran perang, dibawa anak umur 13 tahun. Ketika dibawa anak umur 13 tahun ini, orang-orang bilang, apa kata orang-orang? Kenapa kamu bawa anak tersebut? Ayahnya kamu bawa, jangan dia kamu bawa. Apa jawabannya? Sebagaimana kalian ketahui tentang pinternya anak ini. Apa yang terjadi setelahnya? Abdullah bin Abbas berbicara di hadapan orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Sesungguhnya ayat ini turun untuk memberitahukan kepada Rasulullah tentang dekatnya ajal beliau. Apa yang terjadi setelah itu? Sahabat betul-betul sedih dan setiap harinya betul-betul memperhatikan baginda Rasulullah. Kenapa? Jaraknya betul-betul dekat dengan wafatnya Nabi. Dekat betul. Dan jemaah rahmati Allah, ada lagi anak kecil yang bersama Rasulullah. Siapa yang bersama Rasulullah? Ada namanya Abdullah bin Umar. Beda umur dengan Rasulullah jauh. Ketika Rasulullah masih ada, beliau umurnya 13 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, umurnya 20-an tahun. Itu ketika bersama baginda Rasulullah, anak daripada Umar bin Khattab. Kalau kita cek umur Umar bin Khattab dengan Rasulullah, bedanya berapa tahun? 17 tahun lebih tua baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anaknya Abdullah bin Umar. Bagaimana keadaan anaknya Abdullah bin Umar? Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan, saya nggak pernah melihat satu orang pun betul-betul mengikuti gerak-gerik baginda Rasulullah persis sebagaimana Abdullah bin Umar mengikut baginda Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Umar pernah dibonceng oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dibonceng sama orang hebat, senang kita. Ada Ronaldo ngajak kita naik mobilnya, dibonceng, senang kan?
Senang buat story dah. Kita kasih tahu sama kawan, lihat saya sama siapa. Ini dibonceng sama orang terbaik dunia dan akhirat. Siapa? Rasulullah. Dibonceng sama Nabi. Apa yang bahkan ada ulama Ibnu Mandah namanya nulis satu kitab Ma'rifatu Asami Aradifin Nabi, yaitu mengenal tentang orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Berapa orang yang pernah dibonceng oleh Nabi? Ada 70 orang. Orang-orang yang pernah dibonceng sama Nabi. Kita kalau dibonceng sama Nabi, Masya Allah, nggak pernah lupa. Ini orang-orang ini 70 orang pernah dibonceng. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar dan sahabat tadi Abdullah bin Abbas. Pernah dibonceng sama Nabi. Saking senangnya mereka sebelum menyebutkan hadis daripada Rasulullah, cerita dulu. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah berada di belakang Rasulullah ketika beliau mengendarai kendaraannya. Ini Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ini semuanya anak-anak kecil. Kalau kita cek 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, 5 diantaranya anak umur belasan tahun. Ya, seperti kalian. Apalagi ketika Rasulullah wafat. Sebelum wafat Rasulullah menyiapkan pasukan yang dikomandoi oleh Usama bin Zaid. Berapa umur Usama bin Zaid ketika itu? 17 tahun jadi panglima perang. Kita jadi panglima tauran 17 tahun. Ini jadi panglima perang melawan orang-orang yang murtad. Ini bagaimana Usama bin Zaid. Itulah orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah. Kenapa demikian? Kenapa sebabnya? Rupanya disebutkan Rasulullah itu orang paling ganteng. Kita dulu ada orang ganteng suka semuanya. Semua orang nonton ganteng-ganteng serigala, suka? Pernah nonton? Udah ganteng serigala, suka orang. Ini ganteng-ganteng Nabi nggak ada yang suka. Ganteng-ganteng hewan semua suka. Ini ganteng-ganteng Nabi. Bagaimana disebutkan sempurnanya fisik Rasulullah? Hasan bin Sabit pernah menceritakan. Apa kata beliau? Wa ajmalu min kalam karabatu aini. Orang yang lebih indah wajahmu daripada engkau wahai Rasulullah enggak pernah terlihat oleh mata saya. Wa ahsanu min kalam talidin nisa. Dan orang yang lebih baik perangainya daripada Nabi Muhammad enggak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Enggak pernah. Kenapa demikian? Karena semua orang ketika bergaul dengan Nabi Muhammad itu terasa dirinya orang yang paling betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah. Ada Amr bin As. Amr bin As telat masuk Islamnya ketika Fathu Mekah. Ketika Amr bin As masuk Islam, bergaul dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Amr bin As merasa nggak ada orang lain yang lebih diperhatikan oleh Rasulullah, yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi dirinya, sampai berani bertanya sama Nabi. Apa pertanyaannya kepada Nabi? Wahai Rasulullah, siapa yang lebih engkau cintai, saya atau Abu Bakar? Apa jawaban Rasulullah? Abu Bakar lebih saya cintai. Apa kata Amr bin As? Coba saja saya nggak tanya. Betul-betul saya merasakan dekatnya dengan baginda Rasulullah. Orang ketika melihat Rasulullah, kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan haba. Orang yang melihat Nabi nggak kenal itu Nabi, apa yang terjadi? Mereka betul-betul penasaran, nyalinya menciut, mereka gentar, betul-betul merasa agung itu yang dilihat. Contoh, kita lagi duduk di sini, misalnya tiba-tiba ada yang lewat, ada yang masuk sebentar keluar, Nabi yang masuk, kita nggak kenal itu Nabi, apa yang terjadi kepada orang yang melihat? Sayyidina Ali mengatakan, badihatan habah. Orang tersebut akan betul-betul penasaran, siapa tadi ya? Ganteng kali orangnya. Siapa tadi ya? Nggak sembuh penasarannya itu sampai terakhir kenal. Itu rupanya Nabi Muhammad. Wa man khalafahu ma'rifah, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang bergaul dengan beliau, kenal dengan beliau, apa yang terjadi? Ahabbah, pasti jatuh cinta. Nggak mungkin nggak jatuh cinta. Udah ganteng, baik lagi. Kita ganteng serigala aja suka, apalagi udah ganteng Nabi. Ini Rasulullah. Apa yang terjadi? Kayak mana baiknya beliau? Juga mas rahmati Allah, ada seorang jariyah. Jariyah ini anak perempuan kecil.
Dia betul-betul mengidolakan baginda Rasulullah. Ketika pulang ke rumah, didapatinya di rumah ada buah kurma. Itu kesukaan Rasulullah. Diambil sama perempuan ini, dimasukkan ke dalam mangkok, lari cepat-cepat bawa ke tempat Rasulullah. Ketika bawa ke tempat Rasulullah, Rasulullah senang. Senyuman Rasulullah membuat ia meleleh. Ketika itu apa yang dilakukan Rasulullah? Dimakan kurma tersebut dengan lahap, tapi bukan Rasulullah namanya kalau nggak membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Allah yang perintahkan, wa idza huyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian dimuliakan oleh seseorang, balas dengan yang lebih baik ataupun yang semisal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu? Rasulullah di rumah nggak punya apa-apa. Yang beliau punya cuman perhiasan dari rampasan perang. Itu bisa dilihat di dalam, yaitu kitab Syama'il pada bab tentang buah kesukaan Nabi Muhammad. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diambil perhiasan tersebut, ditaruh ke dalam mangkok, kemudian dikasih kepada anak kecil tadi. Ini bawa pulang. Ini saking mudahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbagi kepada orang-orang tanpa takut sedikit pun mendapatkan kefakiran. Itu baginda Rasulullah. Kemudian ada cerita disebutkan ketika perang Badar. Itu para sahabat kaum muslimin itu nggak memiliki bekal yang cukup untuk perang. Satu kendaraan dinaiki bergantian oleh 3 orang. Jadi ada satu unta nih itu naik bergantian 3 orang. Jadi ketika perang Badar, ini gimana baiknya Rasulullah. Jadi ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah pun yang merupakan panglima perang, Rasulullah yang merupakan pemimpin ketika itu juga sama, satu unta naik giliran 3 orang. Siapa saja yang naik? Abu Lubabah, kemudian Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini satu unta. Jadi ketika Sayyidina Ali naik, udah cukup istirahat, turun, naik Abu Lubabah. Abu Lubabah udah di atas kendaraan, dituntun oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Setelah cukup istirahatnya, turun, naik Rasulullah. Ketika naik Rasulullah udah dituntun oleh sahabat, Rasulullah ingin turun, udah cukup istirahat. Apa kata 2 orang ini? Namsyi'anka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami udah sepakat berdua, engkau aja yang di atas, biar kami yang tuntun. Ini 2 orang ini sepakat. Kayak mana kita nggak melihatkan Rasulullah? Nggak apa-apa, engkau aja di atas, kami yang tuntun. Apa kata Rasulullah ketika itu? Tidaklah kalian lebih kuat daripada saya, dan sebagaimana kalian mengharapkan pahala daripada Allah, saya juga mengharapkan pahala daripada Allah. Sehingga apa yang dilakukan? Rasulullah turun, 2 sahabat ini bergantian naik juga. Itu baiknya Rasulullah. Nggak pernah ada cerita Rasulullah SAW itu berbuat buruk kepada orang, nggak pernah ada cerita. Bahkan nggak perlu orang jauh, ke rumah sendiri. Ada sahabat yang khusus datang ke rumah Sayyidah Aisyah, tanya, Rasulullah itu di rumah seperti apa sih? Ketika itu takjub sahabat ini dengan jawaban Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu kana basyaran minal basyar fi mihnati ahli, kata Sayyidah Aisyah dalam riwayat lain. Rasulullah itu seperti pada umumnya manusia, beliau kalau di rumah memang menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana kepala rumah tangga? Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, kana yakhli saubah. Beliau kalau bajunya rusak, beliau jahit sendiri. Kita susah cari suami baju rusak jahit sendiri, susah. Kemudian wayahlibu syatah. Beliau kalau mau minum susu, apa yang beliau lakukan? Enggak panggil, "Dek, mana susu? Kenapa enggak?" Beliau datang ke tempat hewan beliau, kemudian beliau peras susunya, beliau minum. Wa yakhsifu na'lah. Kalau silap beliau rusak, apa yang beliau lakukan? Beliau perbaiki sendiri. Bahkan apa kata Sayyidah Aisyah? Wa yakhdimu nafsah. Beliau khidmah diri sendiri. Beliau nggak pernah berharap kepada istri beliau. Yang beliau betul-betul kerjakan sendiri. Sehingga apa? Kalau istrinya berbuat baik kepada beliau, beliau betul-betul tahu berterima kasih. Kenapa? Dibantu.
nggak pernah berharap. Bahkan disebutkan bagaimana dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sempurnanya beliau di dalam rumah itu lebih sempurna lagi daripada luar rumah. Kita banyak orang yang sempurna di luar rumah, tapi di dalam rumah tak sempurna. Di luar rumah kita dielung-elungkan sama orang, tapi di dalam rumah musibah kalau kita pulang. Nah, ini baginda Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Begitu juga Rasulullah dengan anak-anak sangat penyayang, penyantun kepada semua orang, kepada kawan, kepada musuh. Apa kata musuh ketika itu? Dipanggil oleh Raja Romawi Heraklius ketika itu. Ketika memanggil Abu Sofyan, bertanya kepada Abu Sofyan tentang Rasulullah, gimana Rasulullah? Gimana sahabat Muhammad dengan Muhammad? Apa jawaban Abu Sofyan yang merupakan musuh ketika itu? Jawabannya, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya nggak pernah melihat orang mencintai seseorang seperti sahabat Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Ketika perang Uhud, coba lihat, itu Rasulullah ketika itu kalah bukan gara-gara Rasulullah, gara-gara para sahabat nggak ngikut tuntunan Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin ditebas, apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Tangannya dikasih karena nggak bisa tahan pedang tersebut, putus tangannya putus. Rasulullah ingin ditebas, punggungnya dikasih untuk tahan ayunan pedang dari musuh ketika ingin menebas Rasulullah. Siapa orang yang mau berkorban untuk kita seperti itu? Nggak ada. Itu sebabnya apa? Akhlaknya baginda Rasulullah, masya Allah, luar biasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan kepada kawan-kawan, musuhnya saja betul-betul respect kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abu Sofyan bilang tadi. Jangankan Abu Sofyan, Abu Lahab pernah mengatakan. Apa kata Abu Lahab? Ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab, Rasulullah dengan Abu Lahab itu punya hubungan yang betul-betul akrab. Yaitu apa? Anak kumun sama paman. Bahkan anak Rasulullah itu pernah dinikahkan dengan anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Itu anak Abu Lahab dinikahkan dengan anak Rasulullah. Tapi ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, salah satu anak Abu Lahab itu berbuat buruk kepada Rasulullah, mertuanya. Apa kata anak Abu Lahab kepada Rasulullah? Diludahi mertuanya, diceraikan anaknya di situ. Ini bisa dilihat di tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi di Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Jadi ketika diceraikan, diludahi Rasulullah keluarkan kata-kata yang gara-gara kata ini Abu Lahab betul-betul terdiam. Apa kata Rasulullah? Allahumma sallithu kalban min kilabik. Ya Allah, binasakan. Ini doa daripada Rasulullah. Binasakan dia, yaitu anak yang menceraikan anak Rasulullah, dengan salah satu hewan buas yang kau punya. Terdengar kalimat tersebut kepada anak Abu Lahab, lapor kepada ayahnya. Ketika lapor kepada ayahnya, gemetar Abu Lahab. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Buat sayembara. Siapa yang bisa menjamin anak saya pergi dan pulang berdagang dalam keadaan selamat, dikasih hadiah. Apa hadiahnya? 1000 dinar emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Lebih dari 1 mayam. Berarti 1000 dinar 1000 mayam. 1 mayam berapa hari? Udah 7.800.000 ya. Udah lebih 7,5. Barang siapa yang bisa menjamin anak saya pergi dan pulang berdagang dalam keadaan selamat, 1000 lebih mayang dikasih. Apa yang terjadi? Orang-orang tentara bayaran tersebut berlomba-lomba. Rupanya apa yang terjadi? Di tempat yang didoakan oleh baginda Rasulullah, lewatlah satu aja makhluk Allah, serigala. Loncat ke atas anak Abu Lahab, famazzaqahu, disobek-sobek, mati. Keluarlah kata-kata dari Abu Lahab. Apa kata-kata Abu Lahab? Ma qala Muhammadun qattun illa haqqa. Tidaklah Muhammad berkata-kata dengan perkataan apapun kecuali perkataan itu hak, betul-betul akan terjadi. Tapi Abu Lahab tidak mau beriman juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana musuh beliau betul-betul mengakui bagaimana hebatnya baginda Rasulullah. Dulu ada juga
Rasulullah kalau memaafkan musuh sangat mudah, sangat mudah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika habis perang? Rasulullah dan para sahabat menang. Pulang dari perang, istirahat di bawah pohon. Ini bisa dilihat di dalam bab Al-Yaqin wa Tawakkul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ketika sampai di pohon tersebut, sahabat berpencar memberikan tempat yang paling rindang kepada Rasulullah supaya beliau bisa beristirahat. Semuanya menjauh. Rasulullah sebelum tidur ambil pedangnya, diikat, ditaruh di atas pohon, beliau tidur di bawah. Rupanya ada korban perang musuh yang kalah barusan, namanya Ghawrath. Datang ke tempat baginda Rasulullah lagi tidur sama sahabat yang lain tidur, ambil kesempatan. Ini kesempatan besar kalau saya bunuh Muhammad sekarang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Ghawrath ini? Diambil pedangnya Nabi, kemudian ditodongkan kepada baginda Rasulullah. Ketika ditodong kepada baginda Rasulullah, Rasulullah ketika itu terbangun. Ketika terbangun, Ghawrath yang betul-betul siap membunuh Rasulullah bilang kepada Rasulullah, "Man yamna'uka hadza minni?" Wahai Muhammad, siapa yang mampu untuk tahan saya berbuat buruk kepada kamu? Ini pedang di tangan saya, ditodongkan ke leher Rasulullah. Siapa yang mampu menghalangi saya untuk berbuat apa yang saya inginkan kepadamu sekarang? Rasulullah betul-betul tawakalnya luar biasa kepada Allah. Rasulullah menjawab dengan kalimat Allah. Kemudian Ghawrath tiba-tiba apa yang terjadi? Bukan gemetar, infalatan. Karena memang nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak sengaja pedangnya terjatuh. Terjatuh pedang tersebut, disambut sama Rasulullah, dibalik sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang mampu untuk menghalangi apa yang akan saya buat kepadamu? Apa jawaban Ghawrath ketika itu kepada Rasulullah? Kun khairan akhin, wahai Muhammad, jadilah orang sebaik-baik orang yang memegang pedang. Jangan tuh tajam, hati-hati. Dulu waktu dia pegang pedang lupa ingin pukul Rasulullah, tapi ketika pedangnya di tangan Rasulullah, dia nasihati Rasulullah, jadilah sebaik-baik orang yang memegang pedang. Kemudian Rasulullah dengan pedang tersebut mengancam. Apa kata Rasulullah? Aslim, kalau gitu kamu masuk Islam. Ghawrath berani jawab, nggak mau. Fa'aba, dia nggak mau untuk masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu nggak mau masuk Islam, tapi Ghawrath bilang, tapi saya berjanji wahai Muhammad, saya tidak akan pernah lagi masuk ke dalam golongan yang memerangi kamu. Kalau kamu mau berbuat baik sama saya. Apa kata Rasulullah? Oke, kalau gitu, ini ambil pedang, pulang. Dengan mudahnya memberikan ini pedang, pulang. Apa kata Ghawrath? Cepat-cepat pulang ke sukunya. Dia hayut hatinya ketika itu. Dia ceritalah kisahnya. Orang-orang takjub dengan kisah Ghawrath. Kemudian akhirnya kaumnya masuk Islam. Gara-gara perkara kecil. Itu di zaman baginda Rasulullah. Banyak orang-orang yang ikut ajaran Rasulullah, bukan Rasulullah dakwah, tapi melihat bagaimana perangai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, semua orang Madinah udah nunggu baginda Rasulullah. Kok bisa orang Madinah ini nunggu baginda Rasulullah? Rupanya sebelumnya Rasulullah udah kirim utusan beliau yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau kita baca biografi beliau, orang paling ganteng, orang paling cerdas. Cerdasnya luar biasa, Mus'ab bin Umair. Kemudian orang-orang ketika masuk Islam, Mus'ab bin Umair selalu cerita tentang Rasulullah, sehingga semua murid-murid Mus'ab bin Umair di Madinah rindu untuk ketemu dengan gurunya Mus'ab bin Umair, yaitu Rasulullah. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam yang ketika itu belum Islam, masih seorang pendeta Yahudi. Datang Rasulullah ke Madinah, apa yang terjadi? Abdullah bin Salam pun langsung bertakbir, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk Islam. Ketika ditanya sama pendeta Yahudi yang lain, kenapa tidak masuk Islam? Kalau Musa dibangkitkan, apakah kamu akan gembira seperti ini? Apa jawabannya? Enggak. Karena saya tahu kalau Musa ada sekarang, dia akan ikut Nabi ini. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena saya melihat wajah yang tidak ada tanda dusta pada wajah tersebut. Anas bin Malik, Hindun ibnu Abi Halah, ketika bulan purnama yang betul-betul terang,
indah. Di situ ada Rasulullah, ngelihatnya gini, ngelihat wajah Rasulullah, ngelihat bulan purnama. Ngelihat wajah Rasulullah, ngelihat bulan purnama. Rupanya wajah Rasulullah lebih menenteramkan, lebih indah daripada bulan purnama. Makanya kita di dalam salawat kita kan asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur. Terima kasih.